Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai 11. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir,
nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang ini? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebaikan bertumbuh di antara kejahatan. Ketika pada suatu masa muncul kesadaran bahwa kejahatan muncul di mana-mana, orang bertanya kepada Tuhan, "Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kejahatan merajalela di mana-mana? Apakah Tuhan tidak peduli dengan orang-orang yang percaya kepadanya?" Bahkan ada yang sampai putus asa dan meninggalkan imannya. Semoga kita tidak meninggalkan iman hanya karena begitu banyaknya kejahatan yang ada di sekitar kita. Tuhan punya cara tersendiri untuk menunjukkan betapa orang-orang yang percaya kepadanya bahwa kebaikan lebih kuat daripada kejahatan. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menghadirkan kisah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan khas penginjil Matius mengenai pengajaran Yesus di tepi danau dan memiliki makna tersendiri. Ketika benih gandum ditaburkan di ladang, musuh menanamkan benih lalang di antara gandum. Benih lalang itu sungguh-sungguh ditanamkan. Itu berarti bahwa ada unsur kesengajaan yang telah direncanakan dengan matang dan dipastikan bahwa benih lalang itu akan hidup bahkan dapat mengganggu benih gandum yang tumbuh di ladang itu. Bila hal ini yang terjadi, maka tidak ada pilihan lain selain membiarkan keduanya tumbuh bersama. Buahnya adalah pada hari panen tiba. Lalang dikumpulkan lalu dibakar, tetapi gandum dikumpulkan ke dalam lumbung. Dari penjelasan Yesus tentang perumpamaan ini kepada para murid-Nya, kita melihat bahwa benih gandum adalah anak-anak kerajaan, sedangkan benih lalang adalah anak-anak si jahat. Pada hari penghakiman,
anak-anak si jahat akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Sampai di sini kita dapat menangkap bahwa kejahatan itu akan tetap ada di sekitar kebaikan dan menantang orang-orang baik agar selalu tetap pada komitmen dan mengandalkan Tuhan. Kita mohon Roh Tuhan agar kita selalu diteguhkan dan setia kepadanya meski masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa ini, agar kelak kita pun dikumpulkan masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin.